Untuk materi berikutnya yaitu tentang koefisien binomial. Di sini misalkan n merupakan bilangan bulat positif dengan teorema binomial. Perpangkatan berbentuk x plus y pangkat n. Jadi seperti ini ya. Bentuk perpangkatan x plus y pangkat n dapat dijabarkan dalam bentuk segitiga Pascal. Secara umum nanti diperoleh rumus sebagai berikut ya. X plus y pangkat n itu sama dengan kombinasi n,0 x pangkat n ya. Kombinasi n,0 x pangkat n, kemudian ditambah kombinasi n,1 x pangkat n-1 y pangkat 1, ditambah titik-titik plus kombinasi n, k x pangkat n minus k y pangkat k, plus titik-titik nanti sampai perjumlahan yang terakhirnya ini kombinasi n, y pangkat n. Jika dirumuskan x plus y pangkat n ya, x plus y pangkat n sama dengan sigma k sama dengan 0 sampai dengan n kombinasi n, k x pangkat n minus k y pangkat k. Jadi ini penjumlahannya beruntun ya. Untuk bentuk segitiga Pascal itu sendiri bisa Anda lihat di materi yang sudah saya berikan, itu sudah ada lengkap nggih. Bagaimana cara membuatnya, kemudian bagaimana persamaan x plus y pangkat n-nya dari mulai n sama dengan 0. Nah, itu sudah ada di situ. Sekarang untuk kasus ini koefisien binomial ya, apa yang disebut dengan koefisien binomial itu sendiri adalah ini. Cn, k-nya ini di sini merupakan bilangan Cn, k merupakan koefisien dari n x pangkat n min k y pangkat k ya. Jadi dia merupakan koefisien dari ini yang disebut dengan koefisien binomial. Kalau misalkan kaitannya dengan segitiga Pascal, itu untuk memperoleh Cn, k ini selain dengan kita menghitung nilai kombinasinya, kita juga bisa menggunakan aturan segitiga Pascal ya. Karena ini kita bahasannya kombinasi, akan saya jelaskan untuk menentukan koefisien binomial. Contoh soal, misalkan saya punya bentuk 2x ditambah y pangkat 3. Anda diminta untuk menjabarkan bentuk 2x ditambah y sama dengan 3. Ya, kita coba nih sama-sama di sini. 2x ditambah y pangkat 3. Nah, di sini coba perhatikan bentuknya itu hanya ada x plus y pangkat n. Nah, maka kita harus membuat pemisalan. Jadi misalkan ini mau kita bawa atau kita ubah ke dalam bentuk a plus b pangkat n, karena tidak mungkin saya bawa ke bentuk x plus y, soalnya di sini koefisiennya adalah x dan y ya. Nah, kita buat suatu pemisalan. Jadi dimisalkan, kita buat pemisalan a-nya sama dengan 2x dan b-nya sama dengan y. Seperti ini ya, a-nya sama dengan 2x, b-nya sama dengan y. Maka kita punya bentuk bahwa a plus b pangkat n sama dengan, kita substitusikan di sini sigma apa? A plus b pangkat n-nya berapa ini? N-nya sama dengan 3 ya. A plus b pangkat 3 sama dengan sigma k sama dengan 0 sampai n, berarti sampai 3 kombinasi n, k berarti 3, 0 seperti ini nggih. Kombinasi n, k 3, k nggih, 3, k karena nanti k-nya berjalan x pangkat n, x pangkat 3 minus k y pangkat k. Seperti ini nggih. Nanti yang berjalan k-nya dari 0 sampai dengan 3. Yuk kita kerjakan bareng-bareng. Sigma itu berarti penjumlahan ya. Kombinasi mulai berapa? 3,0 kan k-nya 0. X pangkat 3 min 0 berapa? 3. Y pangkat k-nya 0 berarti 0. Seperti ini nggih. Ditambah kombinasi berjalan 3,1 x pangkat 3 min 1 y pangkat 1, ditambah kombinasi 3,2 nggih dari 0, 1, 2 x pangkat 3 min 2 y pangkat 2, ditambah kombinasi 3,3 x pangkat 3 min 3 y pangkat 3. Seperti ini nggih. Seperti ini. Kalau sudah diselesaikan satu-satu. Kombinasi 3,0 berarti apa?
3 faktorial dibagi 0 faktorial kali 3 min 0 faktorial. Ini ya, X pangkat 3, Y pangkat 0 sama dengan berapa? 1, tidak perlu kita tulis nih. Ditambah kombinasi 3,1 berarti 3 faktorial dibagi 1 faktorial 3 min 1 faktorial. X pangkat 2, Y pangkat 1. Ditambah kombinasi 3,2 berarti 3 faktorial dibagi 2 faktorial kali 3 min 2 faktorial. X pangkat 1, Y pangkat 2. Ditambah nih ya, biar jadi satu garis nih, nanti tak bablas sedikit. Oke, ditambah apa ini kombinasi 3 faktorial dibagi 3 faktorial kali 3 min 3 faktorial. Ya ini ya, X pangkat 0, 3 dikurangi 3, 0 toh? Berarti kita tulis X pangkat 0 itu sama dengan 1. Tidak kita tulis, tinggal Y pangkat 3. Seperti itu nggih. Kita selesaikan untuk nilai faktorialnya berarti sama dengan berapa ini? 3 faktorial dibagi 0 faktorial itu 1 ya. Kali 3 faktorial. X pangkat 3 ditambah ini kita pakainya A ya. Ini pakainya A sama B ya, saya lupa nih. Ini pakainya A sama B ya. A sama B. Sorry. Tadi kan sudah kita misalkan bahwa dia A sama B ya. Nah, kita misalkan A sama B. Ini juga ya. Ini kita misalkan tadi A sama B ya. A, B, kemudian ini A, B, kemudian ini B. Seperti ini nggih. Berarti yang ini juga A pangkat 3 ditambah 3 faktorial dibagi 1 faktorial kali 2 faktorial. A pangkat 2, B pangkat 1 ditambah 3 faktorial dibagi 2 faktorial kali 1 faktorial AB pangkat 2 ditambah 3 faktorial per 3 faktorial kali 0 faktorial kan sama dengan 1 ya. Ini B pangkat 3. Ya, sama dengan berapa? Berarti ini dicoret tinggal apa? A pangkat 3 ditambah 3 faktorial per 1 faktorial kali 2 faktorial itu ureannya 3 kali 2 faktorial dibagi 1 kali 2 faktorial. Dicoret berarti hasilnya 3 ya. Ditambah 3A kuadrat B ditambah ini juga sama hitungannya 3AB kuadrat ditambah dengan ini 1 berarti B pangkat 3. Jawabannya seperti ini. Tinggal kita kembalikan ke bentuk berikutnya, yaitu tadi A-nya kita misalkan apa? A-nya dimisalkan sebagai 2X, berarti sama dengan 2X pangkat 3 ditambah 3 kali 2X kuadrat, B-nya apa? Y ditambah 3 kali 2X dikali Y kuadrat ditambah Y pangkat 3. Seperti ini ya. Berarti sama dengan 2 pangkat 3, 8X pangkat 3 ditambah 2 kuadrat berarti 4 ya. 4 kali 3 sama dengan 12 X kuadrat Y seperti ini ya. Ditambah 3 kali 2 6 X Y kuadrat plus Y pangkat 3. Seperti ini ya. Ini adalah hasil akhir dari 2X plus Y pangkat 3. Ini ya. Nah, daripada menambahkan salah satu bisa menggunakan rumus koefisien binomial atau bisa juga nanti koefisien ini di sini ya, ini kan 1 yang dimaksud segitiga Pascal itu ini. Nanti di sini yang namanya koefisien binomial itu ini 1 3 3 1 itu bisa dicari dengan rumus kombinasi ini, bisa dengan rumus kombinasi ini bisa menggunakan segitiga Pascal maka. Nah, di situ nggih. Coba dipahami dulu untuk contoh soalnya ini. Nanti saya berikan contoh soal untuk latihan. Selengkapnya ada di PPT untuk gambaran rumusnya secara lengkap. Terima kasih semuanya. Tetap semangat. Materi kombinatorial selesai. Besok insya Allah pertemuan depan kita lanjutkan dengan teori graf. Tetap semangat semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.